Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid bi lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi. Allahumma ya ma'alim ala Ibrahim alimna ilma ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna fahma wa zidni ilma warzuqni fahma amin. Aina ta'alluma wa ta'lima wa nafa'a wa intifa'a wa lafadha istifada wal hatha wa tadabbura wa tadhkira ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalala ala khair ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa taqarrubihi wa qurbi subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, masih hadis yang ke-39 yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat dari Mujahid an Salman radhiyallahu taala anhu, "Man hafidha ala ummati hadhil arba'in", siapa saja yang melihara, yang menghafal dari umatku 40 hadis ini, hadhihi arba'ina hadisan dakhala al-jannah, maka ia akan masuk ke dalam surga. Wa hasyarahu Allah taala mal anbiya wal ulama yaumil qiyamah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka bersama para nabi dan ulama kelak di hari kiamat. Kemarin sudah beberapa kita jelaskan sampai ke yang ke-34. Nah, ya. Sampai yang ke-34. Wa ahsin ila jiranik, dan bersikap baiklah kepada para tetangga. Sampai-sampai di dalam hadis lain dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jar. Siapa orang yang dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan di dalam riwayat dari Jabir bahwasanya dikatakan al-jiran salasah, tetangga itu ada 3. Apa? Jarun lahu haqqul wahid. Ada tetangga yang mempunyai haknya satu hak dia punya. Wa huwa adalah jiran, dan itu adalah paling sederhananya hak antara bertetangga. Apa? Wajarun lahu haqqani, dan yang kedua, tetangga yang mempunyai 2 hak. Wajarun lahu salasah hubub, dan ada tetangga yang mana dia mempunyai 3 hak antar bertetangga. Wa huwa afdhalul jiran, dan dia adalah yang paling utamanya tetangga. Fa ammal ladzi lahu haqqun wahid, adapun yang mempunyai hak ya, haknya satu antara kita dengan tetangga kita, fajarun musyrik lahu haqqul jiwar, yaitu kalau kita punya tetangga kita orang Islam, maka dia masih punya hak apa? Bertetangga, nggak boleh menyakitinya, nggak boleh mengganggu, ya, nggak boleh membuat sesuatu yang dia tidak sukai. Itu walaupun dia seorang apa? Seorang musyrik, ya, orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mentang-mentang dia apa? Dia orang musyrik lalu kita ganggu. Kita pasangin tasan teko di rumahnya. Ya. Kita habis makan durian kita lemparin bijinya, ya. Atau anak kita suruh main ke tempatnya dia, kita leperin dulu bajunya sama durian biar dia wangi durian. Jangan, ya. Atau jangan kita kencingin rumahnya. Ya mudah-mudahan dia apa? Non Islam. Nanti karena yang dilihat oleh orang-orang kafir itu sebenarnya bukan pertama kali yang dilihat orangnya dulu. Orang muslimnya gimana? Orang muslimnya bagaimana? Kalau muslimnya aja kagak baik, nanti takutnya dia bakal apa? Mencela Nabi, mencela Allah Subhanahu wa taala. Karena perilaku oknum daripada seorang muslim. Ala kulli hal, tetap dia masih punya satu hak antara kita dengan dia, walaupun dia orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, bukan muslim. Nah, terus kalau dia adalah yang memiliki 2 hak, apa itu? Fajarul muslim lahu haqqul islam wa haqqul jiwar, yaitu tetangga sama-sama muslim, maka dia mempunyai 2 hak-haknya Islam dan haknya tetangga. Kalau haknya Islam gimana? Kalau dia
mengundang kita akan sesuatu hajatan, kita menjawab daripada undangannya. Kalau dia sakit kita apa? Ya, kita besok, kita jenguk sakit. Tapi kalau jenguk sakit kita juga tahu diri. Ya, namanya orang sakit, ya, kita minta doa sama orang sakit boleh, atau kita yang doain dia. Enggak apa-apa. Jangan kita ketika dia lagi sakit kita lama-lama di situ minta disediain kopi lagi. Ya, enak juga di sini. Lagi kalau di mana? Di rumah sakit emang kita jenguk doang, doain qabul labas insyaallah, terima takdir Allah Subhanahu wa taala, ini mau dihapusin dosa-dosa kamu. Ya, mungkin dulu pernah kamu berdosa, kamu lupa, ini pengen dihapusin dosa-dosa kamu, atau kamu pengen diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu haknya seorang muslim. Begitu juga haknya bertetangga kalau dia tetangganya seorang muslim. Nah, fa ammal ladzi lahu thalathatu huquq, adapun yang mempunyai 3 hak, tetangga kita yang punya 3 hak siapa? Fajarul muslim dzur rahim, yaitu adalah tetangga, ya, tetangganya muslim juga. Begitu juga yang kita memiliki apa? Kekeluargaan dengannya. Hakul Islam, wa hakul jiwar, wa hakul rahim. Maka ada 3 hak, itu haknya sama muslim, haknya sama bertetangga, dan haknya sesama, ya, kerabat bagaimana bahagia. Dan didahulukan, ya, yaitu kalau misalkan kita bertetangga dengan kerabat kita, maka didahulukan adalah, ya, tetangga yang memiliki kerabat atau kekerabatan. Kalau misalkan dia dekat, wahakadzal husnul jiwar imaratud diyar wa ziyadatul a'mal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari selain bagusnya bertetangga itu akan membuat rumah menjadi makmur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyadatul a'mar, begitu juga dipanjangin umurnya. Dan wal ya'lam annahu kama yutlabu min as-shakhsi ikramal jari ma'al ha'il yutlabu minhu ikramal malakaini hafidhaini alladzaini laisa bainahu bainahuma ha'il. Nah, sebagaimana kita dituntut, seseorang dituntut untuk memuliakan tetangga walaupun di situ ada ha'il, ada penghalang, maka lebih-lebih lagi kita dituntut untuk memuliakan, ya, 2 malaikat yang mencatat, yang mana antara kita enggak ada penghalang. Wa ma yafiru min qaulin illa ladaihi raqib atid. Tidaklah kita mengucapkan sesuatu kecuali pasti di situ ada raqib dan atid. Nah, ini kan tetangga kita juga itu. Raqib atid ini senantiasa melihat apa? Segala sesuatu yang kita lakukan. Fala yudhihima, sebagaimana kita enggak boleh mengganggu tetangga kita, maka kita enggak boleh ganggu apa? Tetangga yang kagak ada penghalangnya lagi, yaitu raqib dan atid. Fala yudhihima biqa'il mukhalafat fi mururi sa'at wal awqat. Jangan kita, ya, berdosa pada Allah, bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam hadis telah datang riwayat annahuma yarani bi wuqu'il hasanah. Keduanya yasurani, gembira kalau kita melakukan kebaikan. Antum datang ke masjid, senang banget dia. Ya, antum belajar ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, baca Quran, ya, antum banyak tasbih, tahmid, tahlil, banyak zikir pada Allah, banyak istighfar, banyak sholawat ala Nabi al-Mukhtar, senang banget dia. Ya surani, senang. Wa yahzunani bi wuqu'i sayyi'at, dan sedih kalau apa? Kalau ada seseorang yang melakukan apa? Keburukan. Nah, fa huwa aula bil ikram wal ihsan min katsiri minal jiran. Karena malaikat yang senantiasa mencatat kita itu lebih apa? Lebih utama untuk kita berbuat baik kepadanya dan memuliakannya daripada tetangga-tetangga yang lain. Jadi ini tetangga kita siapa nih? Raqib dan atid. Dia sedih kalau kita melakukan dosa, melakukan maksiat, jangan disangka dia kan lihat. Malahan kalau misalkan ada orang yang meninggal, ya, dan dia adalah orang fasik, dia mengatakan alhamdulillah akhirnya meninggal juga nih orang, karena itu udah sumpah. Udah capek melihat maksiat dia dengan apa? Di hadapan kita. Masya Allah. Ya. Wa hakadha. Baik, terus wa ahsin ila jiranik. Bersikap baiklah kepada para tetanggamu. Wala taqta aqaribaka wa zawi rahimika wasilhum, dan jangan kamu memutuskan kerabat kamu
dan orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan kamu. Zawil rahim, makanya silaturahim, menyambung rahim. Yang benar silaturahim kalau bahasa Arab, tapi kalau bahasa Indonesia silaturahmi, nggak apa-apa udah. Ya, mau silaturahmi, tapi intinya adalah silaturahim. Kalau bahasa Arabnya silaturahim, kalau bahasa Indonesia ada silaturahim, ada silaturahmi. Nggak apa-apa. Wasilhum, dan sambunglah ya hubungan dengan mereka. Sebenarnya yang dinamakan wasil, orang yang menyambung hubungan, adalah ketika orang itu berbuat buruk sama kita, berbuat jahat sama kita, malahan kita sendiri yang datengin ke dia. Padahal dia yang buat buruk sama kita, buat jahat sama kita. Kita datengin, kita bawain martabak telur, martabak keju, ya, durian gontong, nasi, kebuli Jordan, mantap. BHS. Mantap. Wah, itu yang namanya wasil. Padahal dia fitnah kita, dia gibah kita, dia ngadu domba kita, provokasi kita. Akhirnya pas lagi lebaran kita datang ke rumahnya, masya Allah, itu pahalanya besar, gak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu. Kenapa besar? Karena jarang dilakuin sama orang. Kenapa? Jadi pahala besar atau kecil itu, atau menurut ulama, kalau jarang dilakuin oleh orang lain, dan orang lain merasa susah dan kayaknya mustahil untuk melakukan hal yang demikian itu. Kenapa tahajud pahalanya banyak? Karena nggak ada yang tahu dia tahajud atau enggak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nggak mungkin kan dia lagi sholat tahajud di videoin sama dia. Ya, guys, jam 2 nih guys. Ya, gue lagi tahajud, lu sih pada nonton bola. Nggak mungkin kan kayak gitu. Ya. Atau dia pagi-pagi pura-pura ngantuk gitu. Habis sholat subuh, ngantuk banget. Tahajud 100 rakaat semalam. Bahagia. Wala tal'an ahadan min khalqillahi ta'ala, jangan kamu mengutuk, melaknat satupun dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak boleh kita melaknat kecuali yang ada di dalam Al-Qur'an yang memang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti iblis laknatullah alaihi. Boleh kita. Karena dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaitanir rajim. Tapi jangan sampai kita melaknat seorang, karena laknat itu tandanya orang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tal'an ahadan min khalqillahi ta'ala. Malkun itu artinya apa? Yang terlaknat, yang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak bisa dapat harapan lagi dari rahmatnya Allah. Padahal rahmatnya Allah wasi'at kulli syai', lebih luas daripada segala apapun. Wa aksirit tasbiha wa tahlila wa tahmida wa takbir. Insyaallah kita bisa nih. Dan perbanyaklah tasbih. Tasbih apa? Mengucapkan subhanallah. Wa tahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Wa tahmid, mengucapkan alhamdulillah. Ya, wa takbir, mengucapkan Allah akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Nah, itu yang dinamakan al-baqiyatus shalihah. Al-baqiyatus shalihah khairun inda rabbika thawabu khairun amala. Al-baqiyatus shalihah, yang amalan senantiasa akan mengalir bagi orang walaupun dia sudah meninggal dunia. Wala tada' qira'atal Qur'an ala kulli hal, dan jangan kamu tinggalkan baca Al-Qur'an di setiap kondisi illa an takuna junuban, kecuali kalau kamu dalam keadaan kondisi janabah. Makanya tidak termasuk jafa, kerasnya hati seseorang itu dia tahu cara baca Al-Qur'an dengan yang benar, dengan sesuai tajwidnya, bahkan dia mengetahui artinya, tapi dia tidak membaca Quran setiap hari 100 ayat. Masya Allah, ini nonjok kita banget ya. Dia padahal tahu bisa baca Quran, tapi setiap hari dia kagak baca minimal 100 ayat. Ya kalau nggak bisa 100 ayat, 50 ayat. Kalau nggak bisa 50 ayat, minimal 25 ayat. Nggak bisa juga 10 ayat, nggak bisa juga 5 ayat, nggak bisa 1 ayat aja alif lam mim. Kalau nggak bisa juga, antum pandang itu Quran, antum pandang itu mushaf, ya Allah. Ya, anak mau buka aja males banget. Dosa apa ya Allah yang sampai menyebabkan anak buka Quran aja males banget? Dosa apa ya? Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya, jangan supaya
kita termasuk orang-orang yang keras hatinya. Padahal udah tahu bisa baca Quran, tahu, apalagi tahu artinya, bisa tadabbur lagi. Wah, ada. Baik. Jadi ada cerita seorang kakek itu yang naruh duit, walaupun ini sesuatu yang nggak benar ya, makruh. Naruh duit di mana? Di mushaf. Ya, ditanya sama cucunya, kenapa kakek naruh di situ? Iya, karena saya tahu penghuni rumah ini nggak ada yang baca Quran, nggak ada yang bakal buka apa. Padahal Quran itu adalah pedoman bagi kita. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, padahal Quran yang menjadi penerang umur kita, Quran apa HP? Nah, kalau dalil ya, kebanyakan megang HP daripada apa? Megang Quran. Ya. Nanti kalau di kuburan nggak ada flash, ya, udah mati. Yang ada apa? Al-Quran. Dan Quran itu bisa menjadi hujjah lana al-hujjah alaina, bisa menjadi saksi baik kita ataupun waliyullah menjadi saksi buruk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tada' hudural jumu'ah wal jamaah wal idain, dan jangan kamu tinggalkan menghadiri sholat Jumat. Apabila dia tidak menghadiri sholat Jumat dengan sengaja secara 2 kali berturut-turut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan di dalam hatinya ya sifat-sifat seorang munafik, nifaq. Wal jamaah, dan sholat berjamaah. Kalau dia sholat berjamaah sampai 40 hari, maka Allah Subhanahu wa taala berikan baro'atan, 2 kebebasan, baro'atun minan nifaq, baro'atun minan nar. Baro'ah, dia bebas daripada sifat kemunafikan dan juga bebas daripada siksa api. 40 hari dia sholat berjamaah. Wal idain, itu juga sholat Idul Fitri, Idul Adha. Naam. Walaupun sunnah muakkadah. Dan ketika Idul Fitri, kalau misalkan imam lupa kan sholat Id nih jarang-jarang, setahun sekali. Jadi kalau imam lupa takbir 7 kali, nggak apa-apa, sah sholatnya. Rakaat pertama apa? 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Tapi imam dua-duanya apa? Lupa. Jangan suruh ulang, jangan. Kalau yang suruh ulang tandanya cetek banget ilmunya. Ya, jadi nggak apa-apa sholat sunnah. Ya, nggak usah harus ulang. Jadi kan kadang-kadang suka lupa gitu. Ya, yang jamaahnya kadang-kadang juga lupa juga lagi. Ya, orang dia takbir dia ruku lagi. Ya, dia takbir lagi dia tidak. Ya, tahu-tahu pas dia sujud imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pasan takbir aja karena ngantuk malamnya. Ya, bergadang dia. Bergadang kalau dia baca takbir banyak-banyak nggak apa-apa, ini keliling tuh. Trek-trekan. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Ya. Terus walatan tadahhur al-jumu'ah wal jamaah wal idain. Wanzur kullama lam tarda an yuqala laka wa yasna'bika, dan renungkanlah setiap sesuatu yang kamu tidak ridho kalau seseorang mengatakan sesuatu itu kepadamu. Jadi kita pilih-pilih ucapan kita. Ini sekiranya kalau saya mengucapkan ini menyakiti orang lain apa enggak? Enak gak diomonginnya? Wa yasna'bika, dan kamu juga pilih-pilih sesuatu yang kamu ingin perlakukan pada orang lain sebagaimana kamu ingin juga diperlakukan oleh orang lain. Irda linnas ma li nafsika tarda. Di hadis lain, ya, ridhokanlah, buat ridholah manusia sebagaimana kamu ingin juga dibuat ridho kepada manusia. Maksudnya perlakukan manusia seperti kamu ingin diperlakukan. La tardahu li ahadin wa tasna'hu wa la tasna'hu bih. Jangan kamu ridho sesuatu itu diucapkan kepada seorang pun, dan jangan kamu berbuat sesuatu itu kepada siapapun yang kamu tidak sukai. Kita kalau dikatain ini nggak suka, kalau kita dibicarain ini nggak suka, maka jangan kita lakukan kepada siapapun daripada manusia. Waqala Salman radhiyallahu ta'ala anhu, ini habis nih 40.
40 hadis tadi, 40 wasiat nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Salman radhiyallahu taala anhu, dan berkata Sayyidina Salman, ya semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai atau dapat menghafal, begitu juga mengamalkan daripada 40 hadis ini yang tadi disebutkan dari Allah. Qala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah menjawab, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya, demi zat yang telah mengutus saya ya sebagai seorang nabi. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yahsyuru yaumal qiyamah, akan mengumpulkan orang tersebut kelak di hari kiamat mal anbiya wal ulama, bersama para nabi-nabi dan para ulama. Padahal di dunia dia orang biasa aja. Ya, orang biasa aja, kesehariannya juga biasa aja, bukan seorang ulama, bukan seorang ustaz, orang biasa. Tapi ketika dikumpulkan sama para nabi-nabi, para ulama. Kenapa? Karena dia menjaga 40 hadis ini. Yang simpel-simpel banget, tapi memang kalau dikerjain apa? Butuh dengan mujahadah. Bisa gak? Bisa. Kenapa gak bisa? Wa man ta'allama hadhil arba'in haditha, dan siapa saja yang mempelajari 40 hadis ini, wa 'allamahan nas, bukan hanya dia mempelajari, dia mengamalkan dan sampai mengajarkannya kepada orang-orang, kana dzalika khairan min an yu'tiya dunya wa ma fiha, maka adalah hal itu lebih baik baginya daripada ia diberikan dunia serta seisi-isinya. Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan, demi zat yang telah mengutus saya sebagai seorang nabi. Man hafidha hadhil arba'in, siapa orang yang menghafal, menjaga 40 hadis ini, arba'in hadisan, wa talaba biha indallahi ta'ala, dan dia memohon dengan karena dia menjaga, memelihara, menghafal daripada 40 hadis ini, dia memohon akan suatu kepada Allah Subhanahu wa taala, awwaqallahu ta'ala yaumil qiyamah bi khiladatin min nur. Masyaallah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengalungkan orang tersebut pada hari kiamat dengan kalung dari cahaya. Ya ta'ajjabul awwaluna wal akhirun, yang akan membuat takjub, membuat terpesona, membuat terkesima orang-orang zaman dahulu, awalun generasi awal, wal akhirun ya, dan generasi akhirun ya, awaluna wal akhiruna, min husnihi, daripada keindahan perhiasan itu, kalung itu yang dikalungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bahaihi, dan keelokannya, wa jamalihi, dan keindahannya, wa min karamatillahi iyyahu, dan daripada karamah ya, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut, menghafal 40 hadis itu. 40 hadis itu juga dia amalkan, apalagi kalau dia membarluaskan ke orang lain. Syafa'allahu yaumal qiyamah fi 40,000 insan mimman staujaba nar. Masyaallah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wewenang kepada dia di hari kiamat untuk memberikan syafaat pada 40.000 manusia mimman staujaba nar, yang mana orang-orang tersebut 40.000 itu semestinya masuk ke dalam neraka. Wa yashfa'u kullu wahid fi 40,000 ukhra 3 marrat, dan setiap daripada mereka dari 40.000 orang tersebut dapat memberikan syafaat terhadap 40.000 orang lainnya. Ya, jadi 40.000 kali 40.000 sebanyak berapa? Salah marrat 3 kali. 40.000 kali 40.000 kali 3. Masya Allah. Sebab apa? Satu orang yang menghafal 40 hadis ini, mengamalkan, begitu juga menyebarluaskan. Tapi tetap orang yang diberikan syafaat itu harus daripada izin Allah Subhanahu wa taala. Izin li syafi' wa ridha lil masyfu'. Izin buat orang yang memberikan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, wa ridha lil masyfu', dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ingin di syafaat. Hendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini dari 40.000 yang bisa disyafaati oleh orang yang menghafal 40 hadis yang ada di sini yang kita sebutkan, dari awal hadis ke 39, dari 1 sampai 40 itu 40.000, Masya Allah, bisa memberikan syafaat yang semestinya
dia masuk ke dalam neraka. Dan dari 40.000 ya, dari satu daripada 40.000 bisa memberikan syafaat 40.000 sampai salah sama 3 kali. Jadi 40.000 kali 40.000 kali 3 berapa? 4,8 ya, 4,8 juta orang ya. 4,8 juta orang. Masya Allah. Masya Allah, secondet kali ada ya. Ada satu, coba atau mamalin satu ya, daripada 40 hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk semuanya, amin ya. Yang penting kita masuk ke dalam surga ya, masuk ke dalam surga. Tapi kita mengharap boleh tidak saat al-jannah is'al firdaus. Kalau kamu meminta surga, maka mintalah firdaus yang paling tinggi, surga firdaus. Surga aja itu kufat bil makari, diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai. Harus ini, harus taat pada Allah, melaksanakan perintahnya dari segala larangannya, itu syarat masuk surga. Nah, apalagi kalau syarat masuk surga firdaus, itu lebih top lagi. Bahagia. Salah satu orang firdaus itu punya ciri-ciri ya. Pertama adalah amanah, melaksanakan amanah, sholat yang 5 waktu, lalu dia menjaga kemaluannya. Itu ciri-ciri terbanyak dari orang-orang yang masuk ke dalam surga. Senantiasa sholat yang 5 waktu dalam berjamaah, itu juga menjaga kemaluannya, menjaga apa-apa yang masuk ke dalam perutnya ya, dan juga ini ya, amanah harus dijaga. Nah, walladzi ba'atsa bil haqqi nabiyyan man hafidha ala hadhil arba'in haditsan, demi zat yang telah mengutus saya ya sebagai nabi, siapa orang yang dia menjaga, yang mana dia memelihara daripada 40 hadis ini, wa 'allamahan nas, dan mengajarkannya kepada manusia, a'tallahu yaumal qiyamah nasiban, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan orang itu pada hari kiamat ya bagian min thawabi arba'ina rajulan minal abdal, pahala 40 orang wali abdal. Jadi setiap waktu itu ada 40 orang wali abdal, walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan syaratnya abdal yaitu dia senantiasa bangun di malam hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya paling rendah, wali abdal. Dan pastinya wali abdal itu tidak pernah menyakiti orang lain ya, dia tidak pernah menyakiti orang lain, hatinya selalu menerima orang lain walaupun orang itu adalah orang yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mendoakan orang-orang yang jauh sama Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang susah dibantu sama dia. Itu ciri-ciri utama para wali Allah Subhanahu wa taala. Dan hatinya senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mukanya enak dilihat, wajahnya enak dilihat ya, ketika seorang melihat wajahnya langsung ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu wali, ciri-ciri seperti itu. Baik, wa yu'tillah ta'ala liman hafidha hadhihi arba'in haditsan li kulli hadits minha alfu malak minal malaikah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya siapa saja yang hafal ya, yang memelihara dari 40 hadis ini, maksudnya dia hafal, dia mengamalkan, maka untuk satu hadisnya nih, kan ada 40 nih. Untuk satu hadisnya ya, dia akan diberikan 1000 malaikat. Ya, 1000 malaikat untuk mendampinginya. Masya Allah. Kulli hadisin minha alfu malakin minal malaikat. Yabnuna lahul qusur, yang mana para malaikat itu akan membangunkan untuk orang itu istana-istana, wal madain, kota-kota, wa yaghrusuna lahul asyjar fil jannah, dan para malaikat itu akan menanam pepohonan untuk orang itu di surga. Kan kita ketahui bahwasanya surga itu dalam keadaan flat, masih dalam keadaan datar. Ya, yang isi kita sendiri, amalan-amalan, isi istana, pohon-pohonan, dengan apa? Dengan berbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, baca istighfar dan lain sebagainya. Yang mengamalkan amalan, lagi mengamalkan ilmu yang kita dapat, itu nanti diisi dengan ya istana-istana, dan yang mengisi adalah membangun adalah para malaikat. Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya, demi zat yang telah mengutus saya ya, dengan
benar dengan hak sebagai nabi. Man hafidha hadhil arba'in haditha, siapa orang yang menghafal 40 hadis ini, yanfa'u bihan nas, yang mana orang-orang mendapatkan manfaat dengan hafalannya itu, dengan dia menjaga hadis itu, dia sebarkan ke orang lain, haramallahu jasadahu 'alan nar, Allah akan haramkan tubuh orang tersebut dari api neraka. Wa yakunu yaumal qiyamah 'ala manarah min nur, dan pada hari kiamat dia akan berada di atas menara yang terbuat dari cahaya. Wa qad amina minal faza'il akbar, dan sungguh dia telah aman, telah aman dari ketakutan yang besar, haul namanya. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali mutahini. Haul itu kegentingan nanti di hari kiamat, karena akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkaranya di dunia, ucapannya, perbuatannya, tindak tanduknya, semuanya akan dihisab oleh Allah. Nah, ini orang-orang yang menghafal, menjaga 40 hadis ini, dia akan aman dari itu semua. Wa najahu Allah taala bil hisab, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari hisab, perhitungan aman. Wa yakunu hisaban yasir, dan hisabnya mungkin hisab yang sangat mudah, yang enggak lama-lama. Atau bisa jadi yadkhulu jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Wa yu'til sahibi hadil arba'in haditha, dan Allah memberikan kepada orang yang memiliki 40 hadis ini, wa man ta'allamaha, dan orang yang mempelajarinya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, manzilatul ulama, berupa kedudukan ulama. Wa yaqudu ma'ahum, dan akan duduk bersama mereka, wa yu'tihillahu ta'ala ma'atahum, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala apa yang diberikan oleh para ulama untuknya. Orang yang mempelajari 40 hadis ini. Alhamdulillah kita udah pelajari, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Qala Salman radhiyallahu taala anhu, maka Sayyidina Salman, beliau menyebutkan hadis itu. Qala Syekh al-Imam al-Ajal Zahid al-Hujjaj Najmuddin An-Nasabi, telah berkata Syekh al-Imam yang zuhud Zahid al-Hujjaj, yang memiliki banyak sekali dalil-dalil, yaitu siapa? Najmuddin An-Nasabi, Syekh Najmuddin An-Nasabi rahmatullah alaih, semoga rahmat Allah kepadanya. Laqad athbatna 40 haditsan, sungguh kami telah mencatat, kami tetapkan 40 hadis itu. Fafhamuha, maka pahamilah kalian, wahai talabah, wahai murid-murid, wahai orang-orang yang membaca daripada hadis 40 hadis itu. Fafhamuha, maka pahamilah hadis tersebut benar-benar. Wala taqulu, dan janganlah kalian seperti apa? Qaumin la yakaduna yafqahuna haditsa, yang mana mereka hampir-hampir tidak mengerti satu hadis pun daripada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi catatnya 40 hadis tersebut, dan hadisnya sangat mudah untuk kita hafalkan, dan mudah-mudahan mudah juga untuk kita praktekkan. Karena yang paling sulit itu ketika kita sudah mendapatkan ilmu, yaitu mempraktekkannya. Tatbiq, al-amal bil ilm. Al-amal bil ilm, karena yang namanya ilmu itu bermanfaat atau tidak kalau sudah diamalkan. Al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hafidh. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan hanya sekedar dihafalkan saja. Kalau ilmu itu sudah diamalkan, tandanya itu adalah orang yang mengamalkan ilmu. Tapi kalau ilmu tidak diamalkan, punya ilmu banyak tapi tidak diamalkan, maka akan menjadi saksi buruk dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nas'aluka, ya Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', wa min du'a'in la yusma', wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa na'udzubika min hawli arba'. Allahumma aghnina bil 'ilm, wa zayyinna bil 'ilm, wa akrimna bit taqwa, wa jamilna bil 'afiyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alayka ya rabbi ashan, wa ta'ala rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna.